Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semua tentang channel kali ini ada kasus nih ya, vario karbu, vario lama nih ya, vario yang gini ya. Kasusnya apa itu ya, saat jalan stasioner, kalau tiba-tiba terdengar suara grek seperti nyendal gitu ya, suara mak jeduk nyendal gitu ya, kayak gitu ya katanya yang punya. Coba kita cek ya pada ini bagian CVT nya, kita coba buka ini dulu ya, CVT nya ya. Nanti apa masalahnya kita coba cek dan analisa. Jadi masalahnya itu pada saat jalan enak-enak ya, start pelan-pelan, tiba-tiba grup seperti tersendat gitu ya. Ya. Oke, ini ya bekasnya ini ya. Nah, ini kemungkinan ya, kalau buka pertama ini ya, ini banyak stempet yang keluar kemana-mana ya. Berarti ini pernah dibuka, dikasih stempet yang mungkin terlalu banyak nih ya. Ini bekasnya, ini stempet semua nih ya. Nah, stempet atau grease atau vaseline ya. Jadi kemungkinan besar karena stempet atau vaseline ini model licin ya, modelnya karena seperti oli, sehingga kemungkinan ya juga bisa dipahami dari daya tercengkramnya ya. Jadi terkadang dia seperti tidak menyengkram, jadi nggak menyengkram terus tiba-tiba menyengkram, jadi seperti ada hentakan ya, suara grek, kemungkinan bisa begitu. Itu bisa kita cek, coba ini nanti kita buka nanti bagian ini apa dari apa ini, dari apa ini, kampas gandana yang macet juga bisa, misalnya gini nggak gerak ya, gerakannya nggak, dia macet ya pada saat putaran stasioner, dia tidak bisa membuka semua ya, ini macet tidak bisa membuka, terus tiba-tiba dia digas sedikit terus membuka, terus terjadi hentakan, dia langsung membuka dan langsung menempel pada ini, jadi ada hentakan. Dari jigu juga bisa ya, secara teorinya gitu ya, secara teori ya. Ini kalau ini macet nggak bisa gerak, putaran stasioner nggak terlalu, ada salah satu yang misalnya macet ya, pada setelah digas, buka sedikit gasnya, dia tiba-tiba buka terus menyengkram apa ini, mangkokannya, sehingga terjadi hentakan juga bisa. Dari ini juga bisa, maklum ya, jelas-jelas ya, dari ada stempelnya, dari ini ada grease-nya, jadi ini licin ya, tidak kasat, tidak keset ya. Kemudian kita juga nanti buka bagian ini ya, depannya, puli depan, apakah apa rollernya bermasalah dan rumah roller bermasalah ya. Kita coba buka ini semua. Kalau bisa buka cara ini karena modelnya gerigi ini ya, punya impact ataupun tracker ya, nggak punya ganjal, kan nggak punya bisa diganjal kayak ini ya, pada giginya ini ya, kayak kunci shock juga bisa. Ini ganjal terus buka ya, gini kita coba ya. Ini bagi teman-teman yang nggak punya, kalau ingin buka sendiri, nggak punya alat khusus, bisa cara begini juga bisa ya. Ya bisa, ini kita periksa nanti ya. Ini seperti tadi ya, kita buka karena masalahnya ada fasilitnya, kita buka, kita bersihkan ya stempel-stempelnya yang ada di dalamnya ya. Banyak juga kita nanti dilihat pergerakan dari ini apa, kampas gandanya macet apa enggak ya. Terus ini kita cek juga pada rumah rollernya bermasalah apa enggak, kita coba cek ya. Untuk pergerakan dari sliding wheelnya juga ringan ya, dari sliding wheelnya yang pergerakannya macet juga bisa seperti ini ya, pergerakan ini macet, kalau ini ya pergerakan atas, nah ya ini bergerak ini kalau macet juga bisa menimbulkan kejutan ya, itu tadi ya, karena pada putaran rendah roller nggak mampu mendorong seret ya, terus pada gas tinggi
roll bisa mendorong dan terjadi kejutan cedak gitu ya, bisa. Oke, ternyata enggak ada masalah pada sliding plate-nya, manfaatnya pada rollnya juga enggak ada masalah ya, tidak ada yang terkelupas, masih bagus. Enggak ada yang malah ini masih bagus ya, penyok belum ada yang penyok malah nih ya, enggak ada yang penyok, masih bagus. Rumah rollnya ya bagus ya. Jadi kemungkinan besar masalahnya ya pada ini, pada mangkok tekannya dan kampas gandanya yang terkena grease pelumas ini ya. Ini semuanya ya, ada pelumasnya semuanya ini. Kena pelumas sama grease ya, kena grease atau vaseline atau stempet ya. Ini juga nanti dicek pergerakan dari ini apa, kampas gandanya. Ini ya, kalau asnya dimacet bisa begitu. Oke, saya buka dulu ya, saya skip ya. Oke, kita buka pada ini nah apanya, kampas gandanya kita buka ya. Ini kalau mendorin ya ke arah kiri ya, berarti sini nggak perlu ada, bisa cara ini dipukul, bisa kuncinya ini dipukul juga bisa, dengan cara seperti ini juga bisa, tidak memukul kuncinya. Iya ya, seperti ini ya, seperti ini ya, arahnya ke arah kiri ya, juga bisa. Sudah kendor. Ataupun dengan cara ini biasanya ditekan gini terus ini dipukul, apa kuncinya dipukul seperti ini juga bisa, terserah ya. Tapi enakan seperti tadi ya, tidak memukul kuncinya, jadi sini nggak pada kuncinya nggak pada rusak, karena ini ditekan pada balok kayu. Oke, buka saja ya. Kita tahan ya pakai ini banyak, ini ya juga banyak stempet di sini ya, di sini juga. Jadi mungkin ini dibuka dikasih stempet ya, stempetnya terlalu banyak atau ada di luarnya nggak tahu ya. Jadi saat berputar stempetnya niprat kemana-mana sampai sini sampai ke ini mangkokannya nih ya. Ini yang mungkin penyebab utamanya ini ya. Dan kita cek pergerakan dari ini apa, kampas gandanya. Kalau untuk bagian depannya nggak ada masalah ya, sudah dilihat tadi ya. Oke, kita buka saja ini ya bagian kampas. Jadi kita buka. Ini sambil ditahan ya, dihalangi jangan sampai mencelat kemana-mana ya. Nanti kalau mencelat hilang nggak ketemu, susah nanti ya. Kita kalau hilang ya bisa belian gitu. Aduh, kalau kecil nggak bisa, pakai yang besar. Kayak yang satu ini susah ya, potongannya ini agak blur. Hati-hati jangan sampai tangannya kena ujung dari obeng. Kita buka saja ya, kita pukul. Ini pakai palu karet atau palu plastik ya, jangan pakai palu besi. Kalau palu yang besi ini bisa, ini bisa apa, penyok ya, dan penyok akhirnya kadang masuknya sini ya kanan ya, sesek, agak sesek ya, walaupun bisa ya, tapi enaknya pakai yang palu plastik, palu karet ataupun kayu ya saja. Oke, bisa kita lepas gini juga enak, bisa dilepas pernya dulu juga bisa. Ini ya, untuk pergerakan ini enteng ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali kelihatannya, nggak ada masalah, enteng. Karena bukanya saja enak, enteng. Biasanya kalau seret ya bukanya susah, dipukul sini saja sudah susah ya, ini
enteng, berarti nggak bermasalah ya. Ya masalah berarti sebetulnya masalah utamanya pada ini ya, pada permukaan apa mangkokan ini sama kampas gendanya ini ada minyaknya aja grease-nya aja pelumasnya ya, ada vaselin atau stempet ya, terserah menyebutnya ya. Jadi ini sehingga licin, terkadang dia selip sehingga timbul seperti hendakan ya, rek ya, seperti hendakan sih. Enak-enak jalan, tiba-tiba stasioner enak-enak kecepatan 10 atau 20 tiba-tiba jeruk gitu ya. Oke, karena ini sudah dibuka ya, dan paselnya nih kemana-mana, ini juga kita buka cek ya, apakah alur dari sini, pelornya di sini ya, itu apa namanya itu ya, apakah masih bagus apa enggak ya. Kita congkel saja untuk bukanya. Oke, lubang yang pipih ya, kita congkel saja. Nah, ini mudah, kadang yang mudah gini, kadang ada yang agak alot ya. Oh iya, di sini ya, nah, kelihatan ya, malah ini stempelnya malah habis ini ya. Bisa kalau stempelnya bisa melebar kemana-mana, kemungkinan juga dari karet ininya ya. Nah, karet ininya yang sudah, ini kan ada karetnya, gelang ya, o-ringnya ini ya, mungkin sudah aus, jadi saya tidak bisa menutup dengan rapat ya, sehingga dia akan melebar kemana-mana nih ya. Ini kan ada karetnya ya, ini sudah dicongkel, bisa dilihat ya, saya cari ya. Ya ini ya, ini ada dua ya, ini sudah gepeng ya, sudah enggak oval bentuknya, sudah enggak bulat oval. Ini bisa nanti diganti dua ya, dua sini, untuk jalurnya masih bagus ini ya, masih bagus. Nanti ini tinggal kasih, kita cuci bersih, kasih stempel baru, ganti karet ini ya, apa o-ring ini namanya, apa namanya nggak tahu. Oke, kita lanjut pembersihan ya. Jadi teman-teman ya, masalahnya seperti tadi ya, ini udah tahu ya masalahnya, terjadinya karena paselnya muncrat kemana-mana. Oke, kita lakukan pembersihan dan perakitan kembali, ganti vaselin, kasih stempet, kasih grease, ganti karetnya ini. Oke, setelah dibersihkan kita pasang kembali ya. Ini pasang kampasnya dulu ya, seperti tadi masanya ada, ini kampas gandanya, ada karetnya gini ya, jangan lupa ya karetnya dipasang. Bagi sobat-sobat semua yang ingin bongkar sendiri ya, kalau bagi mekanik sudah hafal ya. Nah, bagi mekanik yang handal-handal pasti sudah hafal ini ya. Setelah itu pasang ini pernya, bisa pakai tang seperti ini ya, untuk bisa pakai apa, obeng juga bisa, terserah ya mas. Kita letakkan ya biar bersih ini ya. Kalau ini nggak masuk bisa dipukul pakai apa ya, pokoknya sesuatu yang pas ya, yang bisa masuk sini. Jadi ini juga bisa adanya ini ya, tinggal ngambil, lama ya kalau ngambil ya. Oh iya, nah melesat ya, jadi diingkupkan ya. Bahasa Indonesia diingkupkan apa ya, pokoknya ya, mekar biar nggak mekar ya, dirapatkan kembali, pasang lagi
pakai tang begini juga bisa, tapi lebih mudah pakai tang yang model biasa. Ini ya, tang biasa gini. Nah, ini ya, klik dia. Ini kalau belum masuk dipukul lagi. Ya. Nih. Nah. Ini juga dirapatkan ya, biar kenceng nanti nangkepnya. Pakai tang. Gitu, rotak gitu ya. Seperti makan kacang ya. Utuk. Kalau makan kerupuk ya kriuk-kriuk. Tadi klotek seperti makan apa ya? Tangganya batu juga bisa, itu klotek gitu. Ini ya. Ya, sudah ya, terpasang. Ya, seterusnya pasang ini ya. Ini yang ini ya. Ini tadi karena yang bocor ini bagian yang sini saja, saya ganti yang ini 2 ya, orangnya 2. Kalau lebih bagusnya, kalau punya adanya banyak enggak, walaupun ini sudah enggak seharusnya ya, kalau bagusnya seal ini juga diganti. Ini ada sealnya, ini o-ring ini 2, 1 2, seal ini 1, terus dalamnya sini ada 1 seal ya, di sini ya. Nih dalam sini ya, maaf ya, kelihatan enggak ya, ini ada sealnya. Kalau lebih bagusnya diganti semua kalau bagusnya ya, karena ini untuk menghemat ya, karena yang bocor hanya nyipratnya stepnya dari sini ya, ganti hanya o-ringnya saja. Kalau bagusnya diganti semua biar lebih lebih jos, lebih gini. Kalau orang-orang orang-orang bilang ya, ini ganti ini ya, ini karena milik baru lama ya, kodenya KVP. Jadi sobat semua yang belum tahu, kalau sudah tahu nggak apa-apa, saya kasih tahu lagi biar tambah tahu. Nggak pasang ya, seperti ini. Karena yang atas malah ya, terus yang bagian bawah juga seperti ini terpasang. Ingat ya, nah, ini saya nggak lepas ya, saya sudah pasang ini apa pinnya, pin bukan pen ya. Kalau pen itu ya bisa pen skok atau apa. Pinnya ini ya sudah saya pasang ya. Pemasangan o-ring ini jangan sampai melintir ya, kalau melintir seperti ngulat-ngulat gitu ya, harus rata ya. Jadi posisinya bulat rata ya, jangan sampai o-ringnya tuh melintir gitu ya, nanti kurang bagus caranya. Ini sudah rata ya, terus enggak melintir ya. Oke, tinggal kasih stempet. Stempetnya mana? Kasih stempet, vaselin atau grease atau gemuk ya, terserah. Pokoknya mono kasih, wah itu jatuh, itu enggak apa-apa, biarkan dia jatuh. Kalau bagusnya ya ini copot, dilepas semua, ini pinnya dicopot, di atas dalamnya juga dikasih stempet ya sebenarnya ya, tapi ya saya juga akan lakukan gitu ya biar bagus, karena ini saya hanya menunjukkan bagian apanya tuh pemasangannya tadi ya, ya biar lebih bagus ya. Nanti dikomplain yang dalam kok nggak dikasih stempet gitu nanti ya. Ini saya kasih ya, ini ya dalamnya sini ya Mas Bro ya, ini ya, ini dikasih stempet saja. Ini kan tadi di sana kan ada yang di dalam ini ya, yang bagian dalam ada model lakukannya, lakukannya itu dikasih stempet ya biar jos. Saski jika sudah semua ya, dalamnya juga, sini juga sudah rata, tinggal pasang ini ya. Ini bagian sininya saja yang dikasih stempel ya, ujungnya ya, sedikit saja. Tujuannya agar kalau saat memasukkannya ini sama karetnya nanti lebih enak ya, dapat masuk semua, lebih lebih licin ya, sama karet sama ini guys, o-ringnya ya. Kan ada semacam pelumasnya ya, jadi masukkannya lebih enak. Jadi karetnya enggak selip lah ya gitu. Terus jangan lupa ya, jangan
sampai di sini belepotan stempet ya, setelan grease ya, gemuk ya, dibersihkan ya sampai bersih ya, jangan sampai ada apa ya, keceran ya, atau ya sisa-sisa ya, gemuk yang ada di sini. Nanti akibatnya akan nyiprat kemana-mana saat puli ini berputar. Ini harus clean, harus bersih dari stempet. Oke, nah ini sudah bersih ya, bersih dari stempet, tinggal pasang pernya. Ya, pasang yang pasnya, tendanya ya. Pasang. Ini juga harus dibersih ya, cuci ya, bebas dari stempet nih ya. Pasang ya, tahan pakai kaki ya, karena nggak kuat pakai tangan. Pemasangannya harus pas ya, jangan sampai selip ya. Kalau selip dikencengin, nanti akan merusak threadnya ya, baik thread dari bautnya, murnya, juga thread dari aspulinya. Tinggal kencengin saja. Kencengin ya, kebalikannya dari bukanya ya, kita ketok gini saja. Ini sudah kencang, siap dipasang. Oke, kita tinggal memasang kembali ya rakit ya, seperti tadi ya. Pasang ya, bersih. Untuk ininya dikasih stempet juga ya, lahar lecisnya ini, lecis atau apa ini namanya ya, lahar yang model gini lah. Yang bagian asnya, yang threadnya ini dibersihkan, ini harus bersih ya, tapi ada kesalahan nanti nyiprat ini ya. Harus cukup bersih ya dari thread. Bersih. Ya. Kalau di sini ada stempelnya nggak apa-apa ya, biar nggak karatan juga bisa, karena di sini ada stempelnya sedikit ya. Katakan tinggal ini dimasukkan, tinggal pasang puli seperti biasa ya. Tidak saya apa enggak ya. Kalau pemasangannya ini ya seperti biasa ya. Untuk pasirnya juga jangan sampai belepotan ya. Pasirnya harus ada di sini sama di sini ya. Sedikit saja ya. Jangan sampai belepotan kemana-mana. Arahnya dari sana kalau mau masukkan asnya ini. Jangan dari sini. Kalau di sini malah nanti kena pasirnya. Mas stempet ya, dari sini ya aja. Ya sini ya, dari sini ya sedikit. Ini ada pasirnya, dilap bersih. Pasang rollernya, pasang sana. Oke, demikian ya sobat semua. Cukup saja ya, apa direkam seluruhnya ya. Oke, saya skip saja, saya kerjakan saja. Ya, fanbelnya belum saya pasang ya, fanbelnya belum saya pasang.
pasang baut ini seperti pasang. Pasang ya, pasang ininya, pasang ya, ini ya, pasang seperti ya, nih baut ini ya, ke sini. Bautnya keliru ini, maaf ya bos ya, itu sini ya, tinggal kencangin semua ya. Oke, demikian tadi penyebabnya adalah karena kampas gandanya sama mangkoknya terdapat terdapat paslin, sehingga cengkramannya kurang pada saat senar, sehingga saat digas sedikit tidak terjadi pada saat selip, sehingga kan sini kadang terjadi hentakan. Saat nggak selip dia mencengkram dengan kuat sehingga ada hentakannya. Kalau pas selip ya nggak ada hentakannya gitu, kira-kira begitu penjelasannya ya. Penjelasannya kurang bisa dimengerti, mohon maaf ya mas, karena masih pemula, masih belajar. Oke, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.